Di balik jeruji besi, dua pria dari dunia berbeda dipertemukan oleh ambisi yang sama. Mereka berbagi tawa, darah, hingga rencana masa depan. Namun di dunia kejahatan, kepercayaan adalah hal yang paling mahal, karena pengkhianatan bisa datang dari siapa saja. Dan inilah film Korea, The Merciless. Yuk mulai ceritanya. Cerita ini dimulai dengan sebuah kontes menampar di dalam penjara. Seorang pria gemuk yang terlihat kuat maju lebih dulu, namun keperkasaannya hanya sekejap mata. Begitu menerima tamparan lawannya, tubuh besar itu langsung jatuh ke tanah tanpa daya. Semua tahanan yang menonton bersorak riuh, sebagian menertawakan betapa cepatnya pria itu tumbang. Di antara kerumunan, seorang pria berjenggot bernama Dick tersenyum puas. Ia mengira kemenangan berikutnya sudah berada di genggamannya. Namun, suasana mendadak berubah ketika seorang pria bertubuh kurus dan tampak lemah melangkah maju. Namanya Hyanu. Penampilannya sama sekali tidak mengintimidasi, justru mengundang gelak tawa dari para penonton. Banyak yang menganggap keberaniannya hanyalah lelucon, sementara Dick memandangnya dengan tatapan meremehkan. Bagi Dick, lawan yang berdiri di depannya hanyalah anak ayam yang siap dipatuk. Hyanu tidak menggubris tatapan dan tawa itu. Ia berdiri tenang dengan rasa percaya diri penuh, seolah tak peduli dengan cibiran siapapun. Aturan kontes menampar mengharuskan mereka menentukan giliran lewat permainan gunting batu kertas. Keberuntungan tidak berpihak pada Hyanu, karena ia kalah dan harus menerima tamparan pertama. Dick mendekat, menarik kerah baju Hyanu dengan kasar. Ia memastikan posisi wajah lawannya pas, agar tamparannya mengenai dengan sempurna. Lalu dengan tenaga penuh, Dick melepaskan tamparan keras ke pipi Hyanu. Suara tamparan itu menggema keras, membuat sebagian tahanan berteriak kaget. Namun, yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan. Hyanu tetap berdiri tegak. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa sakit, kepalanya tidak bergeser sedikit pun. Semua orang terdiam sesaat, lalu berbisik-bisik tak percaya. Kini giliran Hyanu. Dengan tenang ia mengangkat tangannya, lalu menghempaskan tamparan keras ke arah rahang Dick. Tamparan itu begitu kuat hingga membuat Dick oleng dan terjatuh ke belakang. Ia mencoba bangkit, wajahnya merah padam, menahan malu sekaligus marah. Tanpa memedulikan aturan permainan, Dick langsung menyerang Hyanu dengan tinjunya. Namun, Hyanu bergerak cepat. Ia menghindar, lalu melayangkan tendangan keras yang membuat tubuh Dick kembali terhempas. Saat Dick terjatuh, Hyanu langsung melompat menindih tubuhnya. Kedua tangannya bergerak cepat, menampar wajah Dick berkali-kali tanpa henti. Suara tamparan berulang terdengar jelas, sementara Dick hanya bisa meringis dan meronta lemah. Seluruh penonton terperangah melihat pemandangan itu. Seandainya penjaga penjara tidak segera datang menghentikan, kemungkinan besar Dick sudah kehilangan nyawanya di tangan Hyanu. Akibat insiden itu, Hyanu menerima hukuman. Ia dijebloskan ke dalam sel isolasi selama beberapa hari. Di dalam ruangan sempit yang dikelilingi tembok setinggi 2 meter, kesunyian menjadi teman satu-satunya. Namun di tempat itulah, Hyanu untuk pertama kalinya bertemu dengan Jae-hong. Bagi Hyanu, dunia penjara terbagi menjadi 2 jenis manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang boleh ia sentuh, dan yang kedua adalah orang-orang yang sama sekali tidak boleh ia ganggu. Dick dan kawanannya jelas termasuk golongan kedua. Pertemuan dengan Jae-hong menjadi titik awal hubungan yang kelak akan mengubah hidup mereka berdua. Jae-hong, yang biasanya tidak tertarik pada orang asing, justru melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Hyanu. Keesokan harinya, kabar mengejutkan beredar di antara para tahanan. Dick dan gengnya tidak lagi berani menyentuh Hyanu. Alasannya sederhana, semua orang tahu kini Hyanu berada di bawah perlindungan Jae-hong. Dari Pongchan, Hyanu akhirnya memahami mengapa Jae-hong begitu berkuasa. Ternyata, di balik dinding-dinding penjara, aliran uang adalah kekuatan utama. Jae-hong yang mengendalikan semua keuangan, termasuk taruhan dalam pertarungan antar tahanan yang diam-diam diizinkan oleh para penjaga. Kemenangan Jae-hong dalam pertarungan terakhir menjadikannya pemimpin tak tergoyahkan. Ditambah lagi, reputasinya di luar penjara sebagai bos geng besar membuat namanya semakin disegani. Tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Namun, keseimbangan ini goyah ketika seorang tahanan baru tiba. Pria itu membawa aura berbeda. Setiap orang yang melihatnya langsung merasakan ketakutan. Beberapa tahanan bahkan secara sukarela membungkukkan badan, menunjukkan penghormatan yang jarang diberikan. Nama pria itu adalah Kim Se-han. Reputasinya begitu menakutkan, bahkan sekadar mendengar namanya saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Kehadirannya mengubah dinamika penjara, membuat Jae-hong, yang biasanya penuh percaya diri, menjadi waspada dan gelisah. Keesokan harinya, Jae-hong mengambil langkah pertama. Ia mendatangi Kim Se-han secara langsung, memperkenalkan dirinya,
lalu mengajukan tawaran untuk berbagi bisnis rokok di dalam penjara. Tindakan itu bukan tanpa alasan. Jae-hong menyadari bahwa menghadapi Se-han secara frontal hanya akan berakhir dengan kekalahan. Sikap kompromi sementara adalah langkah strategis untuk mempertahankan kekuasaannya. Alasan utama Jae-hong menerima tawaran kompromi dengan Kim Se-han ada dua. Pertama, karena masa hukumannya hampir selesai dan ia akan segera dibebaskan dari penjara. Ia tidak ingin menciptakan konflik besar di saat-saat terakhir yang bisa mengacaukan kebebasannya. Kedua, ia berniat menenangkan pihak lawan terlebih dahulu, lalu mencari kesempatan tepat untuk memberikan pukulan mematikan. Namun, menghadapi tawaran itu, Se-han tampak acuh tak acuh. Ia tidak menunjukkan ketertarikan sedikit pun pada kesepakatan yang diajukan Jae-hong. Ketegangan di antara mereka belum sempat memuncak ketika tiba-tiba seseorang berlari mendekat. Dengan suara terburu-buru, ia berbisik kepada Jae-hong bahwa Ho-jon, orang yang selama ini diam-diam menyelundupkan barang kepadanya, baru saja ditangkap kepala penjara. Jae-hong segera bergegas menuju kantor kepala penjara. Saat ia masuk, pemandangan yang terlihat membuat darahnya mendidih. Ho-jon sudah dipukuli hingga hampir mati. Tubuhnya tergeletak penuh luka. Dari situ Jae-hong langsung menyadari kenyataan pahit. Sebelum pertarungan terbuka terjadi, kepala penjara sudah lebih dulu menentukan pihak yang didukungnya. Ternyata, kepala penjara dulunya adalah orang yang pernah bekerja untuk Se-han. Kini, ia mengkhianati Jae-hong dengan berpihak pada lawannya. Amarah Jae-hong meledak. Ia melontarkan sumpah serapah pada penjaga itu, namun tindakan tersebut justru berbalik menyerang dirinya. Para penjaga menghajarnya habis-habisan, lalu melemparkannya ke sel isolasi. 3 hari kemudian, Jae-hong dibebaskan dari isolasi. Tetapi, ia keluar dalam kondisi berbeda. Ia tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai target. Saat ia masih berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan, Dick mendekatinya diam-diam sambil membawa senjata tajam. Pada saat yang sangat genting, Hyanu muncul. Dengan sigap, ia menggagalkan serangan Dick dan menyelamatkan nyawa Jae-hong. Bagi Jae-hong, kejadian itu terasa aneh. Ia sudah tidak lagi memiliki posisi dominan, lalu mengapa masih ada yang mencoba membunuhnya? Pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya. Rasa curiga yang selalu ia miliki membuatnya sulit percaya pada kebaikan orang lain. Namun, kali ini, fakta bahwa Hyanu rela menolongnya justru memicu rencana baru dalam benaknya. Jae-hong lalu mengatur strategi balas dendam. Bersama Hyanu, ia kembali mendatangi kantor kepala penjara Gwansik. Mereka datang dengan membawa ponsel yang berisi bukti kuat mengenai penyelundupan barang. Hyanu menyerahkan ponsel itu dan melaporkan bahwa Jae-hong terlibat dalam perdagangan rokok ilegal di dalam penjara. Mendengar tuduhan tersebut, Gwansik tampak terkejut sekaligus marah. Sebab ia tahu betul, semua barang selundupan yang masuk ke penjara sebenarnya dikelola olehnya sendiri. Dengan emosi meledak, Gwansik menampar Hyanu keras-keras. Namun, sebelum suasana semakin kacau, Jae-hong bangkit berdiri dan membalas dengan menampar Gwansik. Disitulah Jae-hong mengungkapkan tujuan sebenarnya. Ia tidak datang untuk menjatuhkan diri sendiri, melainkan untuk mengancam. Bukti-bukti dalam ponsel itu bisa menjatuhkan nama Gwansik jika perdagangan ilegal terbongkar. Jika hal itu terjadi, orang pertama yang akan terseret adalah kepala penjara sendiri. Gwansik tidak punya pilihan selain berbalik mendukung Jae-hong. Dengan begitu, posisi Kim Se-han otomatis menjadi semakin sulit. Meski begitu, Jae-hong tidak terburu-buru menghabisi Se-han. Ia tahu persoalan ini tidak sesederhana pertarungan antar geng. Ada alasan lebih besar mengapa Se-han begitu berambisi membunuhnya. Jika Se-han sebenarnya sudah cukup berkuasa di dalam penjara, lalu mengapa ia harus repot-repot mengincar Jae-hong? Jawabannya hanya satu. Tujuan utama Se-han datang ke penjara memang untuk menghabisi Jae-hong. Jae-hong kemudian menyiksa Se-han dengan brutal, berharap bisa memaksa pengakuan keluar darinya. Tetapi Se-han tetap bungkam. Justru bawahannya yang tidak sanggup menahan rasa takut, akhirnya membuka suara. Dengan gemetar, ia mengakui bahwa dalang sebenarnya bukan Se-han, melainkan Manchon, bos besar Jae-hong sendiri. Rencana itu terungkap, Manchonlah yang memerintahkan Se-han untuk membunuh Jae-hong. Sebagai imbalan, Manchon berjanji akan memasukkan 5 kg rokok ke penjara bulan itu, dan Se-han akan mendapat 30% dari hasil penjualan jika berhasil menjalankan perintah tersebut. Mendengar pengkhianatan ini, Jae-hong tidak bisa menerima kenyataan. Namun ia sadar, melampiaskan dendam sekarang hanya akan membuat rencananya hancur. Jika Manchon mengetahui bahwa rahasianya sudah terbongkar, maka ia tidak akan tinggal diam. Jae-hong harus menyingkirkan Se-han terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. Di sisi lain, Hyanu berdiri menyaksikan semua kekejaman itu.
Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyaksikan bagaimana dunia bawah tanah bekerja, penuh pengkhianatan, kekerasan, dan permainan kotor yang tidak mengenal belas kasih. Namun, satu hal yang belum diketahui, Hyanu bukanlah tahanan biasa, ia adalah seorang perwira polisi yang menyamar. Misinya adalah mendekati Jae-hong, mendapatkan kepercayaannya, dan menyusup ke dalam lingkaran dalam gengnya. Hanya dengan cara itu, operasi kepolisian bisa mencapai tujuannya. Alasan Hyanu menerima misi berbahaya ini pun sangat pribadi, ibunya sakit parah dan membutuhkan transplantasi ginjal. Atasannya, In-suk, berjanji akan mencarikan donor yang cocok jika Hyanu berhasil melaksanakan misi ini. Namun In-suk bukanlah orang yang baik hati. Ia adalah sosok kejam yang rela mengorbankan siapa saja demi mencapai tujuannya. Dan kali ini, Hyanu adalah bidak yang sedang ia gerakan di papan permainan berbahaya itu. Bagi Hyanu, tidak ada yang lebih penting daripada menyelesaikan kasus ini. Hari itu, In-suk tiba-tiba menghubunginya dan memberitahu bahwa ia telah menemukan ginjal yang cocok untuk ibunya. Mendengar kabar itu, wajah Hyanu dipenuhi kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Ia merasa semua usahanya mulai membuahkan hasil. Namun, yang tidak ia sadari, kabar tersebut justru menjadi titik balik yang akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Sejak kejadian sebelumnya, hubungan Jae-hong dan Hyanu semakin dekat. Mereka lebih sering berinteraksi, dan kepercayaan di antara keduanya perlahan mulai tumbuh. Keesokan harinya, seorang pria datang menemui Jae-hong. Pria itu bernama Byung-gap, rekan dekat Jong sekaligus keponakan Manchon. Meski hubungan keluarga mereka tidak terlalu harmonis, Byung-gap tetap bekerja di bawah jaringan pamannya. Byung-gap mengetahui bahwa Manchon-lah yang mengirim Seung-han ke penjara dengan misi membunuh Jae-hong. Rasa bencinya pada pamannya semakin memuncak. Bahkan sebelumnya ia pernah memukuli Manchon dengan asbak rokok hingga membuat matanya lebam. Ia berniat membantu Jae-hong menyingkirkan pamannya jika saatnya tiba. Namun, Jae-hong tetap berhati-hati. Ia menyadari bahwa di dunia kejahatan, kesetiaan hanyalah perkara uang. Kesetiaan bisa berubah arah kapan saja. Karena itu, ia memilih diam dan menunggu waktu yang tepat. Ia bertanya soal penyelidikan identitas asli Hyanu. Byung-gap mengaku sudah lama menyelidikinya, namun tidak menemukan informasi berarti. Di sisi lain, Hyanu masih tenggelam dalam kebahagiaan karena yakin ibunya akan segera selamat. Namun, nasib berkata lain. Saat sedang berbicara di telepon, sang ibu tiba-tiba terjatuh dan terbaring dalam genangan darah. Tidak lama kemudian, kabar duka itu sampai kepada Hyanu, ibunya telah meninggal dunia. Dunia seakan runtuh bagi Hyanu. Semuanya terasa begitu pahit. Baru saja ia mendapat harapan, kini harapan itu hancur seketika. Kesedihan mendalam, membuatnya hampir kehilangan akal. Jae-hong yang melihatnya menjerit kesakitan merasa iba, meski ia tak pernah menunjukkan rasa iba itu secara terang-terangan. Malam itu, Hyanu menelepon In-suk, ia memohon izin keluar untuk menghadiri pemakaman ibunya, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun, In-suk justru berkata dingin, bahwa Hyanu bukanlah tahanan teladan, sehingga sulit mengajukan izin keluar. Berapapun Hyanu memohon, In-suk tetap acuh. Terpaksa, Hyanu mengancam. Ia mengatakan akan membongkar misi penyamarannya jika In-suk tidak memberinya izin. Namun, In-suk justru membalas lebih kejam. Ia berkata bahwa jika catatan penyamaran Hyanu dihapus, maka secara hukum Hyanu akan benar-benar menjadi seorang kriminal. Ucapan itu membuat Hyanu terkejut. Ia tak percaya atasannya tega memanfaatkan dirinya sampai sejauh itu. Namun keesokan harinya, secara mengejutkan, kepala penjara memberi izin kepada Hyanu untuk keluar dengan didampingi 2 petugas polisi. Kepala penjara bahkan memberikan alamat pemakaman ibunya, lalu berkata bahwa semua biaya pemakaman telah ditanggung oleh Jae-hong. Hancur oleh kesedihan, Hyanu menghadiri pemakaman ibunya. Ketika ia kembali ke penjara, Jong langsung mendekatinya, berdiri di sisinya, seakan tak ingin membiarkan Hyanu sendirian. Malam itu, keduanya berbagi perasaan dari hati ke hati. Hyanu mulai menyadari bahwa Jae-hong pun memiliki masa lalu kelam penuh luka yang membentuknya menjadi seperti sekarang. Dari sanalah, ikatan keduanya semakin erat, bukan hanya karena misi, tetapi karena luka masa lalu yang sama-sama mereka tanggung. Jae-hong menawarkan sebuah ajakan tulus, sebuah ikatan yang bisa memberinya arah baru setelah keluar dari balik jeruji. Hyanu hanya terdiam. Di hadapannya berdiri sosok yang pernah menolongnya di saat paling gelap, meski dirinya hanyalah seorang tahanan biasa. Ingatannya melayang pada sikap dingin atasannya yang penuh tekanan, lalu ia bandingkan dengan ketulusan yang Jae-hong perlihatkan.
Beban yang selama ini dipikulnya terasa semakin berat dan tak tertahankan. Pada akhirnya, ia memilih untuk melepaskan semua kepalsuan dengan jujur mengungkapkan identitas aslinya kepada Jae-hong. Hari pembebasan Hyanu pun tiba. Begitu keluar dari penjara, ia mendapati Jae-hong sudah menunggunya. Malam itu, Jae-hong membawanya ke sebuah pesta. Pesta itu bukan sembarang pesta, karena di sanalah Hyanu menerima misi pertamanya dari Jae-hong. Targetnya adalah seorang pria tua, yang tak lain adalah Mancon sendiri. Namun, sejak awal, Byung-gap sudah tidak menyukai Hyanu. Ia merasa kehadiran pria itu mengganggu. Ketegangan semakin menjadi ketika Mancon mencoba mempermalukan Hyanu dengan berbagai cara. Tetapi Hyanu menolak tunduk, hingga akhirnya konflik pecah. Byung-gap hampir memukulnya dengan botol bir, namun Mancon menghentikannya. Bahkan, Mancon menampar keponakannya sendiri di depan semua orang, tanpa memberi muka sedikit pun. Meski begitu, keesokan harinya, Mancon memanggil Byung-gap secara pribadi. Dengan nada dingin, ia berpesan, setelah transaksi besar berikutnya selesai, ia ingin Byung-gap menyingkirkan Jae-hong. Transaksi besar yang direncanakan membutuhkan sesuatu yang sangat penting, sebuah stempel untuk melewati pos pemeriksaan. Namun, stempel itu berada di tangan seorang pria kejam bernama Kapten Choi. Karena itu, Mancon menugaskan Jae-hong untuk mendapatkannya. Jae-hong bersama Su kemudian menemui Kapten Choi, sementara di saat yang sama polisi terus memantau setiap gerakan mereka. Hin-su masih berada dalam kendali In-suk, sehingga ia tetap membawa alat pelacak polisi di tubuhnya. Awalnya, polisi mengira Hin-su tidak akan mampu menghadapi Kapten Choi. Dugaan itu ternyata keliru. Hin-su berani menawarkan sejumlah besar uang untuk membeli kembali stempel tersebut. Namun, sebelum transaksi selesai, tangannya tiba-tiba ditusuk hingga pertarungan pun pecah. Dari luar, Jong yang sedang duduk menyadari ada laporan mengenai kejadian itu. Ia segera memutuskan untuk masuk. Byung-gap yang berada di sekitar tampak tidak senang dengan situasi tersebut. Sementara itu, Hin-su bertarung mati-matian di dalam ruangan. Tidak lama kemudian, pasukan Kapten Choi datang dalam jumlah besar. Situasi menjadi semakin gawat. Jae-hong tidak lagi memedulikan keadaan di luar. Ia langsung masuk ke dalam ruangan, hanya mengkhawatirkan keselamatan Hin-su. Di dalam Hin-su terus berusaha melawan musuh meski tubuhnya mulai kewalahan. Ia sempat memukul seorang pria bertubuh besar dengan senjata, namun pria itu sama sekali tidak terluka dan dengan mudah melemparkannya jauh. Jae-hong terpaksa turun tangan, mengendalikan pria tersebut, sementara Su ikut berusaha menjatuhkannya. Pertarungan berlangsung sengit. Setelah berjuang keras, akhirnya geng Jae-hong berhasil mengalahkan semua lawan. Akan tetapi, masalah belum sepenuhnya selesai. Hin-su sadar bahwa dirinya masih dipantau melalui jam tangan penyadap. Ia kemudian menghampiri salah satu lawan yang sudah tumbang, dan dengan sengaja menghantamkan jam tangannya keras-keras hingga alat penyadap itu hancur. Tindakan ini membuat para bawahan yang melihatnya terkejut, namun hanya dengan cara itu, Hin-su bisa lolos sementara dari pengawasan polisi. Alasan Hin-su menghancurkan alat itu jelas, karena tujuan mereka berikutnya adalah tempat pertemuan dengan pemasok, lokasi yang sama sekali tidak boleh diketahui pihak kepolisian. Segera setelah itu, Jae-hong menyerahkan segelas anggur kepada Hin-su, lalu masuk ke ruangan lain seorang diri. Hal ini menjadi tanda bahwa ia belum sepenuhnya mempercayai Hin-su, sementara di sisi lain, Hin-su pun masih menyimpan keraguan yang sama. Tak lama kemudian, Hin-su keluar sendirian. Di luar, seorang pria asing mendekatinya, dan menyerahkan jam tangan baru, yang sudah terpasang alat penyadap. Tanpa disangka, Jae-hong keluar dari dalam ruangan di saat bersamaan. Untuk menutupi keadaan, Hin-su segera memukul pria itu agar tidak menimbulkan kecurigaan. Jae-hong yang melihat kejadian itu langsung menghajar pria tersebut hingga berulang kali, sampai akhirnya Hin-su harus menghentikannya. Sesungguhnya, peristiwa itu merupakan bagian dari kesepakatan rahasia antara Hin-su dan Jong. Dengan begitu, Hin-su kini secara resmi menjadi agen polisi yang bekerja di bawah kendali Jong. Namun, Jae-hong masih belum sepenuhnya mempercayainya, sebab Hin-su sempat terlihat berhubungan dengan pihak kepolisian secara langsung. Jae-hong kemudian membawa Hin-su ke suatu tempat pribadi. Di sana ia mengungkapkan rasa sulitnya percaya kepada siapapun, sebab selama hidupnya ia telah berulang kali dikhianati, bahkan oleh orang terdekat yang sudah menemaninya selama 20 tahun. Penjelasan itu menggambarkan betapa beratnya beban yang ia pikul, meskipun secara perlahan ia mulai membuka dirinya kepada Hin-su. 2 hari sebelum transaksi besar dimulai, Byung-gap tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang mengguncang. Sejak kunjungannya ke penjara, ia sebenarnya sudah mengetahui identitas asli Hin-su sebagai seorang polisi. Namun,
Yang mengejutkan adalah keputusan Jae-hong saat itu. Alih-alih membunuh Hin-soo, ia justru menyewa orang untuk menabrakkan mobil kepada ibunya hingga meninggal dunia. Setelah itu, ia berpura-pura menolong serta menghibur Hin-soo yang hancur mentalnya. Melalui cara itu, identitas asli Hin-soo akhirnya terbongkar dengan sendirinya. Beberapa hari kemudian, Hin-soo mengunjungi makam ibunya. Saat ia tengah merenung, tiba-tiba kepalanya ditutup kain oleh sekelompok penculik. Mereka mengaku bahwa Jae-hong yang memerintahkan penculikan tersebut. Namun, kenyataan sesungguhnya berbeda. Tindakan itu hanyalah sebuah ujian dari pihak polisi untuk menguji kesetiaan Hin-soo. Untungnya, ia memberikan jawaban yang tepat, sehingga nyawanya terselamatkan. Setelah kebenaran itu terungkap, amarah memenuhi diri Hin-soo. Ia merasa diperlakukan dengan sangat kejam. Bertahun-tahun ia harus menderita dalam penjara, dan kini ia diperlakukan seakan hidupnya hanyalah alat yang bisa dikorbankan kapan saja. Dengan perasaan hancur, ia kemudian menanyakan kepada In-suk mengenai sosok sebenarnya yang telah membunuh ibunya. Polisi sebenarnya sudah lama mengetahui kebenaran di balik kematian ibu Hin-soo, namun mereka sengaja menyembunyikan fakta tersebut. Alasannya sederhana, bila Hin-soo mengetahui kenyataan itu lebih awal, misi rahasia yang sedang dijalankannya bisa gagal. Mereka sadar bahwa Jae-hong menggunakan tragedi itu untuk menarik Hin-soo ke sisinya, tetapi mereka memilih untuk tidak campur tangan. Bahkan ketika mereka tahu Jae-hong yang membunuh ibunya, mereka tetap membiarkan Hin-soo bekerja untuknya. Setelah itu, Hin-soo menemui Jae-hong. Wajahnya penuh luka, namun Jae-hong tidak memaksa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Keduanya saat itu sibuk mempersiapkan sesuatu yang besar. Mereka menyalakan kembang api, bersenang-senang bersama, dan untuk sesaat melupakan semua kecurigaan. Pada momen itu, mereka memilih untuk saling percaya. Hari transaksi akhirnya tiba. Hin-soo mengirimkan informasi mengenai waktu, lokasi, serta orang-orang yang terlibat kepada In-suk. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apakah informasi tersebut benar atau jebakan. Transaksi berlangsung di sebuah kapal pesiar di pelabuhan. Begitu kedua pihak naik ke kapal, salah seorang bawahan menyadari kejanggalan. Tak lama kemudian, polisi muncul secara tiba-tiba dengan kekuatan besar. Pasukan kepolisian tampak begitu siap dan bertekad menangkap seluruh jaringan kriminal. Setelah para pengkhianat dikuasai, In-suk maju dengan percaya diri dan membuka kotak yang dibawa. Namun, kotak itu kosong. Ia membuka kotak lain, dan hasilnya sama saja. Tak ada barang selundupan sedikit pun. Dengan terpaksa, In-suk membiarkan mereka pergi. Lokasi transaksi yang sebenarnya ternyata berada di bawah laut. Kedua kelompok saling mencurigai satu sama lain. Saat Manchon hendak mengangkat gelas untuk merayakan, Jae-hong tiba-tiba mengeluarkan senjatanya dan menembak mati Manchon. Dengan itu, ia mewarisi seluruh kekuatan geng. Di sisi lain, In-suk mulai merangkai petunjuk-petunjuk kecil yang mengarah pada kemungkinan bahwa Hin-soo telah berpihak pada Jae-hong. Untuk menghadapinya, Hin-soo menggunakan tipu daya. Saat ia sedang menunjukkan rasa frustrasi kepada atasannya, In-suk menelepon dan mengajaknya bertemu. In-suk berniat memperlihatkan bukti mengenai kematian ibu Hin-soo. Saat kebenaran itu tersingkap, Hin-soo tidak lagi mampu menahan amarahnya. Ia merasa dikhianati karena fakta itu sengaja disembunyikan. Namun, yang paling penting baginya kini bukan lagi misi kepolisian, melainkan membalaskan dendam untuk ibunya. Ia hanya memiliki satu jalan, mengikuti arahan polisi. Ia segera menghubungi Jong, berpura-pura sedang berada dalam penyelidikan internal, lalu menanyakan apakah ada orang lain selain Jae-hong yang mengetahui identitasnya sebagai polisi. Kecurigaan pun mengarah pada Byung-gap. Demi menjaga posisinya, Hin-soo memberitahu Jae-hong bahwa tim penyelidik akan datang besok untuk menyita barang. Mereka harus segera mengemas barang dan bersembunyi. Sebagai penguat, ia membuat janji untuk bertemu di tempat lama. Polisi sebenarnya menginginkan Jae-hong melarikan diri bersama barang bukti, agar mereka punya kesempatan menjatuhkannya. Malam itu, Jae-hong memanggil Byung-gap ke kantornya. Rasa curiga selalu menghantuinya. Apakah Byung-gap mengkhianati atau tidak? Hal itu tidak lagi penting. Yang jelas, ia tidak akan selamat dari kematian. Setelah pertemuan berakhir dengan darah, Jae-hong bergegas menuju lokasi yang telah ditentukan. Hin-soo tiba lebih dulu di markas rahasia, yang dulu pernah diperkenalkan Jae-hong kepadanya. Di bawah pengawasan In-suk, ia menunggu. Jae-hong, yang sudah selesai menangani Byung-gap, segera datang. Begitu sampai, ia menyadari ada sesuatu yang janggal. Meski demikian, ia tetap masuk ke dalam ruangan. Di dalam, keduanya sudah tidak lagi menyembunyikan perasaan masing-masing.
Jae-hong sadar bahwa polisi telah mengepung mereka, sementara Hinsu menyingkap kebenaran tentang ibunya. Tegangan semakin memuncak. Polisi menyerbu masuk, tetapi Hinsu tetap tertinggal di dalam ruangan. Jae-hong lalu menembaki polisi dari berbagai sudut, bergerak cepat dan sulit ditangkap. Seorang polisi mencoba menjadikan Hinsu sebagai umpan, namun Jae-hong bereaksi keras dan membunuh polisi itu. Di saat genting, Jae-hong kembali menyelamatkan Hinsu dengan menembak mati lawan yang mengancamnya. Kini, hanya mereka berdua yang tersisa. Jae-hong tidak sanggup menarik pelatuk ke arah Hinsu, entah karena benar-benar peduli, atau karena lelah hidup dalam kebohongan. Namun, saat ia mencoba meninggalkan tempat itu, sebuah mobil tiba-tiba menabraknya. Insuk yang berada di balik kemudi, memastikan jalannya berakhir. Dalam keadaan kritis, Jae-hong akhirnya ditembak mati oleh Hinsu sendiri. Semua itu terjadi karena Hinsu tidak bisa memaafkan orang yang telah membunuh ibunya. Pada akhirnya, kepercayaan adalah senjata sekaligus kelemahan terbesar manusia. Dalam dunia penuh tipu daya, kadang musuh terdekat justru adalah sahabat sendiri. Ingatlah, bukan seberapa kuat kita bertahan, tapi seberapa bijak kita memilih siapa yang ada di sisi kita. Kalau kamu suka cerita penuh intrik dan plot twist seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan alur film seru berikutnya.